Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan kita mau ujian, kita malah bingung harus belajar apa ya? Atau karena terlalu banyak materi, kita malah jadi bingung harus mulai dari mana dulu ya? Nah, oleh karena itu, di sini saya akan membagikan beberapa tips menghadapi ujian. Yang pertama, menentukan tujuan. Mengapa menentukan tujuan ini sangat perlu? Karena menentukan tujuan adalah langkah awal agar kita bisa tahu langkah apa selanjutnya yang harus kita gunakan. Yang kedua, membuat jadwal. Nah, membuat jadwal ini pun tidak kalah penting dengan menentukan tujuan. Dan kita juga jangan lupa bisa membuat grafik evaluasi agar kita tahu sudah sepesat apa belajar kita atau kita masih lamban dalam belajar. Yang ketiga yaitu atur strategi belajar. Nah, mengatur strategi belajar itu pun sangat perlu teman-teman. Karena apalagi dalam masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul ya. Maka kita mungkin akan belajar mandiri. Misalnya kita ujian 3 bulan lagi, maka kita bisa nih milih harus mengulas materi dulu atau langsung latihan soal. Nah, dalam belajar pun kita bisa pakai platform-platform yang ada ya. Misalnya kayak Zenius, kemudian Ruang Guru, atau Cerebrum, dan lain sebagainya. Dalam mengatur strategi pun kita bisa pakai teknik 50-10. Apa maksudnya? Jadi 50-10 itu adalah teknik belajar 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Jadi setiap 50 menit kita belajar dengan terus-menerus tanpa ada istirahat, dan 10 menit kita istirahat untuk melakukan hal yang kalian suka. Yang keempat yaitu selalu berpikir positif. Nah, mungkin banyak orang yang meremehkan hal ini, tapi sebenarnya hal ini itu sangat perlu. Mengapa? Karena ketika kita berpikir positif, kita akan membangun diri, memotivasi diri menjadi lebih optimis. Misalnya kita selalu berpikir kalau kita bisa masuk ke UPI, maka kita akan terpacu untuk terus belajar lebih giat. Kita juga bisa melakukan hal lain seperti tersenyum pada diri sendiri. Coba deh kalian ambil kaca, kemudian kalian lihat diri kalian sendiri dan tersenyum. Kalian bilang, kamu hebat, kamu kuat, kamu pasti bisa. Yang kelima, kuatkan doa dan meminta restu kepada orang tua. Misalnya dalam Islam, kalian bisa terapkan sholawat 1000 kali dalam sehari, kemudian sholat hajat sebelum ujian, membaca basmalah sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga kita harus meminta restu kepada orang tua, karena ingat, ridhollahi fi ridho walidaini. Ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah berserah diri. Nah, ketika kita sudah melakukan segala hal, kita pun harus berserah diri. Karena walaupun kita berusaha sudah maksimal, tapi tetap yang di atas yang menentukan. Mau itu gagal atau berhasil, semuanya pasti ada hikmahnya. Ketika kalian gagal pun, kalian jangan terlalu merasa sedih, karena dalam kegagalan itu pasti ada keberhasilan. Ketika kalian merasa gagal, ketika kalian merasa down, atau kalian merasa sedih, kalian bisa terapkan hal ini. Ini adalah cara yang saya dapatkan dari drama Korea, tapi ini benar-benar sangat membantu. Jadi kalian peluk diri kalian sendiri, seperti ini. Dan kalian tepuk bahu kalian sendiri sambil bilang, gak apa-apa, kamu hebat, kamu kuat. Semua akan berjalan semestinya, kamu akan baik-baik saja. Baiklah, itulah hal yang bisa saya bagikan.
tips-tips ini bisa kalian terapkan dalam sistem belajar kalian. Dan semangat, semoga kalian berhasil. Bye!